Halo Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Semoga kebaikan, damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam hidup Ibu, Bapak, Saudara, Saudari terkasih dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada. Berjumpa lagi dengan sapaan seorang sahabat bagi sahabat-sahabat saya. Saudara-saudara, sahabat-sahabatku dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, sahabat-sahabat saya berada. Dalam kehidupan kita tentu saja Bapak, Ibu, dan Saudara pernah melakukan perbuatan baik. Pasti pernah. Perbuatan baik yang dalam kacamata iman Kristen itu biasanya disebut dengan berbagi. Nah, tahukah Bapak Ibu, berbagi itu menular. Perbuatan baik itu menular. Kalau tidak tahu, mari dicek berita-berita yang hangat saat ini. The Godfather of Broken Heart, Didi Kempot, beberapa minggu sebelum meninggal, mengumpulkan dana sekitar 7,6 miliar untuk membantu penanganan COVID-19 bersama dengan Kompas TV. Jauh sebelum itu, dia terkenal sebagai musisi yang sangat peduli dengan teman-teman, yang sangat baik hati terhadap siapapun, termasuk penyanyi cilik dari Klaten yang bernama Arda. Diangkat, diberikan lagu, diberikan fasilitas untuk rekaman. Kebaikan hatinya dikenang oleh orang banyak dan itu menular. Sebagai contoh sederhana yang lain, saksikanlah video iklan dari Thailand yang saat ini akan Bapak Ibu nikmati tentang perbuatan baik.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Dari video yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari saksikan tadi, kita dapat melihat bahwa perbuatan baik itu memang sulit untuk diwujudkan. Apalagi dengan sesama kita, apalagi dengan alam semesta, akan sulit.
Tetapi dari gambaran video tadi terlihat bahwa seorang pemuda itu mau menolong tumbuhan, menolong anjing, menolong ibu-ibu lansia, menolong ibu-ibu pedagang makanan. Dengan rela hati dia memberikan bantuan. Apakah dia orang kaya? Tidak. Apakah hidupnya berkecukupan? Tidak. Bahkan dia hanya makan dengan nasi tanpa lauk, karena lauknya diberikan kepada anjing. Nah, begitupun kalau berbicara dengan kasih yang orang Kristen nyatakan. Kasih yang harusnya diwujud nyatakan dalam tindakan. Bukan saja hanya dalam perkataan, bukan. Walaupun kesulitannya akan sangat terasa. Tetapi hendaklah kita selalu berbuat baik. Selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Alasannya karena Tuhan lebih dulu mengasihi. Itu alasan teologis yang hendaknya menjadi pendorong kita untuk senantiasa berbuat baik. Untuk senantiasa melakukan kebaikan berbagi dengan siapapun dan kapanpun. Karena hakikat perbuatan baik itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bukan semata-mata pada perbuatan baik itu sendiri, tetapi kepada sikap hati di balik perbuatan yang dilakukan. Perbuatan baik yang dilakukan dengan sikap hati yang benar dan mengarah hanya pada kasih karunia Tuhan pasti akan berdampak sangat positif dan sekali lagi menular kepada orang lain. Tetapi saat ini saya melihat orang-orang Kristen di zaman modern ini semakin lama semakin jauh dari prinsip kasih yang menjadi identitas Kristen. Karena kemajuan zaman, karena motivasi membuat orang enggan untuk berbuat baik, bahkan cenderung untuk tidak peduli. Hari ini kita diingatkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia 6 ayat 8 dan 9. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ibu, bapak, saudari-saudara, sahabat-sahabatku semua, perintah untuk berbuat baik itu bersifat permanen. Terus-menerus, bukan hanya sesekali atau musiman. Janganlah jemu-jemu, kata Paulus. Menunjuk pada sesuatu tindakan yang harus dilakukan terus-menerus dan tidak berhenti. Lalu perbuatan baik apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Bagi saya secara pribadi, di tengah pandemi ini yang paling sederhana, seperti kata Kidung Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita. Di tengah-tengah pandemi ini, berita apa yang akan kita bawa? Berita baik atau berita buruk? Berita apresiatif atau berita pamaitu? Atau bahkan berita nyacat? Apa yang kita berikan di tengah-tengah pandemi ini adalah berita yang mendukung para medis atau justru malah kita sering ngerasani dan bahkan menjauh dari para medis. Di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah kesulitan ekonomi ini, berita apa yang kita berikan kepada mereka yang membutuhkan? Berita motivasi agar kita dipuji karena berbuat baik, atau karena kita berbuat baik karena itulah yang sudah menjadi tugas kita. Hendaklah berita-berita yang kita wartakan, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, hendaknya menjadi inspirasi orang lain, bukan untuk kepentingan pribadi kita. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Mari terus berbuat baik di tengah pandemi ini, di tengah kesusahan ini. Mari mewujud nyatakan menjadi orang Kristen
yang bertanggung jawab. Damai sejahtera Tuhan ada pada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Amin.